Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, ini ada satu kisah nyata. Jadi ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh seorang dokter divonis menderita kanker stadium 4 dan perkiraan hidupnya tinggal 2 bulan lagi. Alhamdulillah hamba Allah SWT ini cerdas sehingga dia mengambil keputusan yang sangat bagus sekali. Bagaimana sisa waktu yang tinggal 2 bulan ini diisi dengan amalan yang terbaik untuk bekal kehidupan kelak di hari akhirat nanti. Karena kehidupan di dunia sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga yang dia pikirkan bagaimana bekal untuk kehidupan akhirat. Singkat cerita, hamba Allah SWT ini kemudian mengambil kerja agama, yaitu dakwah, program 4 bulan. Dengan perkiraan ketika nanti usianya selesai, ya, ajal menjemput, dalam keadaan sedang keluar di jalan Allah SWT, sehingga mati dalam keadaan berdakwah. Suatu kematian yang sangat-sangat dirindukan oleh setiap diri kita, yang boleh jadi hal itu tidak gampang, ya. Tidak semua orang bisa mendapatkan hal tersebut. Kemudian dia mengikuti program dakwah selama 4 bulan di jalan Allah SWT. Waktu-waktu dia lalui 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 bulan setengah, sampai 2 bulan. Alhamdulillah, apa yang diperkirakan oleh dokter tidak terbukti. Dia lanjut, ya, mengikuti program 3 bulan sampai dengan selesai 4 bulan. Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan kesempatan hidup kepada hamba. Bahkan dia merasakan keluhan-keluhannya itu semakin berkurang, merasakan lebih sehat daripada sebelumnya. Selesai program 4 bulan, hamba Allah SWT ini kemudian kontrol ke rumah sakit untuk menemui dokter yang dulu pernah memvonis dia kanker stadium 4 dan perkiraan hidup tinggal 2 bulan lagi, untuk ngecek bagaimana kondisinya sekarang ini. Alhamdulillah kok rasanya semakin sehat, keluhan-keluhan kok semakin hilang. Datanglah dia ke satu rumah sakit yang dulu dia pernah berobat dan bertanya kepada perawat. Dia sampaikan maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan dokter yang dulu pernah memeriksa beliau. Dikatakan oleh perawat itu, wah maaf Pak, Bapak tidak bisa bertemu dengan beliau lagi. Sih kenapa Mbak? Karena beliau sudah dipundut oleh Allah SWT. Jadi beliau ternyata sudah dipanggil dulang SWT. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwa ajal itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan penyakit. Penyakit separah apapun, kalau memang belum ajalnya, ya tidak akan menjadikan dia asbab kematian. Sementara sang dokter yang tadinya sehat, tidak ada keluhan apapun, ya, kemudian Allah SWT memanggil beliau menghadap kepada Allah SWT, ya bisa saja. Jadi jangan khawatir, ya. Siapapun diri kita yang saat ini sedang menderita suatu penyakit apapun, jangan khawatir, jangan takut, ya, bahwa ajal itu tidak ada kaitan sama sekali dengan penyakit yang kita derita. Itu mutlak bergantung dari ketetapan Allah SWT. Kalau sudah ajalnya, ya lewat apa saja, ya kita akan menghadap Allah SWT. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga siapapun diri kita, ya karena kita tidak tahu kan kapan kita akan menghadap Allah SWT, isilah sisa-sisa hidup kita yang mungkin tinggal beberapa waktu lagi, ya, dengan hal yang paling positif. Dan tidak ada hal yang paling positif, ya, melainkan kerja agama, kerja dakwah, kerja dakwah. Karena dengan kerja dakwah ini,
orang-orang yang didakwahi kemudian dia mau mengikuti ajakan ini, pahalanya juga akan diperoleh oleh dai ini yang mengajak tanpa mengurangi pahala dari orang yang diajak itu. Siapa itu dai? Apa itu dakwah? Siapa itu dai? Dai itu siapa saja. Siapa saja. Tidak ada batasan. Tidak kemudian dai itu hanya ulama saja, hanya orang-orang ahli agama saja, tidak. Dai itu siapa saja. Apa itu dakwah? Dakwah itu adalah mengajak. Mengajak. Jadi, siapa saja yang mengajak. Mengajak kemana? Mengajak umat manusia. Dari mencintai mal, harta benda, kepada mencintai amal. Itu dai, itu dakwah. Dakwah itu mengajak, sifatnya mengajak. Mengajak apa? Mengajak manusia yang tadinya itu mencintai makhluk kepada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dai. Dai itu siapa? Dakwah itu apa? Dai itu siapa saja yang mengajak umat manusia yang tadinya mencintai kehidupan dunia diarahkan menuju kepada mencintai kampung akhirat. Ini ya. Jadi dai itu siapa saja, siapa saja. Bahkan kalaupun ada orang yang baru saja masuk Islam mu'alaf, itu dia bisa mengambil kerja agama ini, kerja dakwah ini bisa. Ya, dengan tadi ya, melakukan upaya untuk mengajak umat manusia dari yang tadinya mencintai makhluk kepada mencintai Allah, yang tadinya mencintai mal, harta, kebendaan kepada mencintai amal-amal agama, yang tadinya mencintai kehidupan dunia dengan segala macam isinya diajak untuk mencintai kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang tidak ada batasnya. Nah, itulah dai, itulah dakwah. Jadi jangan kemudian kita sempit pandangan kita ya, bahwa dai itu adalah orang yang punya kompetensi ini yang itu hanya dimiliki oleh para alim ulama. Tidak, siapapun bisa menjadi dai, siapa saja. Dan dakwah itu juga jangan dipersempit. Jadi dakwah itu sesuatu yang sangat luas sekali, sangat luas sekali. Siapapun bisa mengajak, karena dakwah itulah mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar memang harus punya kompetensi tertentu. Tapi kalau mengajak, siapapun bisa. Dan kita jangan kemudian membatasi ya. Ini loh dakwah yang seperti ini, kalau seperti itu bukan dakwah itu. Itu kita sudah mempersempit arti dakwah itu sendiri. Sebab dakwah itu adalah usaha untuk menyelamatkan. Allah SWT dai. Mengapa? Karena Allah SWT yang menyelamatkan umat manusia. Seluruh umat manusia bagaimana agar selamat di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW itu seorang dai. Mengapa? Karena Rasulullah ya, berkorban, memikirkan, mengorbankan sesuatu, waktu, harta, diri agar seluruh umat manusia selamat di hadapan Allah SWT. Maka kita juga begitu ya. Yang penting bagaimana kita memikirkan keselamatan umat manusia di hadapan Allah SWT nanti. Siapapun kita pikirkan, sehingga insya Allah Allah SWT akan selamatkan semuanya sampai kepada manusia yang terakhir lahir ya, di hari kiamat nanti. Kita pikirnya ke sana, kita usahanya ke sana. Itulah dai ya. Jadi dai itu siapa saja, dan dakwah itu adalah mengajak ya, mengajak untuk selamat di hadapan Allah SWT. Caranya ajak dia untuk
yang tadinya mencintai makhluk kepada mencintai Allah. Karena ini jaminan Allah tidak akan mengecewakan kalau kita mencintai Allah. Kita ajak makhluk, ya, kita ajak yang tadinya mencintai harta, ya, menjadi mencintai amal-amal agama. Ya, karena harta tidak ada jaminan, bahkan bisa membuat kita sengsara. Tapi kalau amal-amal agama pasti akan membuat kita bahagia. Hanya amal agama yang bisa membuat kita bahagia di dunia akhirat. Dan kita ajak manusia yang tadinya mencintai kehidupan dunia dengan segala macam isinya, yang fana, yang akan rusak, kepada mencintai kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang semakin hari semakin meningkat terus, yang tanpa ada batas kenikmatan-kenikmatannya. Insya Allah, semoga Allah SWT kekalkan kita dalam usaha dakwah agama ini, dan kita saling ajak mengajak untuk menjadi dai-dainya Allah SWT. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.